Pak jemaat Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Tahun baru, hati baru, sepatu baru. Yang penting jangan pasangan baru ya. Ya. Baju baru, saya baju baru ini saudara. Terima kasih buat yang memberi. Ya, baju baru. Apalagi rambut, kayaknya ada yang rambut baru saya lihat warnanya beda. Ya, coba saya lihat dulu, ada lagi yang baru, ada anting baru kayaknya. Yang tadinya pendek jadi panjang. Oke. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian, ya, luar biasa, ya, bisa kita bersama-sama jaga gerbang di kota ini ya. Ada beberapa teman kita yang holiday atau yang pulang kampung, ya, tapi saudara-saudara bisa bersama kita di sini bersyukur. Yang saya sayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada jemaat tidak pulang, tidak kemana-mana, tapi tidak ibadah. Itu hanya itu yang saya sayangkan. Karena Bapak Ibu, apalagi untuk tadi malam dan hari ini, artinya Bapak Ibu, kenapa kita harus ibadah? Ada beberapa teman-teman kayak di kota bilang, Pak tanggal 31 nggak usah lah dibuat. Bisa saja, kalau di kota kan misalnya ada mall buat acara, ada hotel ini buat acara, mungkin kalau di kota. Tapi kalau kita di kampung kan, hiburan kita hanya di dalam Yesus. Maka saya bilang kalau kami di kampung-kampung kami tetap buat ibadah 31. Kenapa? Itu kita ibadah terakhir di 2022. Dan ini ibadah perdana. Ya, segala sesuatu. Kalau Paulus katakan aku mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, jadi harusnya Bapak Ibu ibadah terakhir harus, dan ibadah perdana harus. Walaupun saya tahu ini ada yang ngantuk ini, ya, kenapa? Karena kebablasan saudara-saudara. Habis acara jam 12 lanjut pula manggang-manggang, lanjut pula itu acara ini dan itu. Ya, saya tahu. Termasuk kami Bapak Ibu hampir jam 4 tidurnya. Tapi puji Tuhan, komitmen sama anak-anak, kalau berani jam 4 tidur harus cepat bangunnya. Kita ibadah, siap. Sehingga kita buat permainan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, baik, kita masuk di tahun 2023 dengan sebuah tema hidup berfokus Kristus. Jadi ketua sinode kita atau orang-orang yang ada di atas sana berdoa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita, yaitu supaya jemaat tuh fokusnya bukan kepada harta, fokusnya bukan kepada hal-hal yang lain, fokusnya bukan kepada kenikmatan dunia, tapi fokus kepada Kristus. Ya, jadi nggak tahu Bapak Ibu selama ini fokusnya apa. Ada banyak orang fokusnya salah. Ya, dia fokus mencari harta, mencari harta, mencari harta. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita, harta itu akan kita tinggalkan. Tapi tidak salah Bapak Ibu, karena orang yang tidak mencari uang juga, orang yang tidak kerja juga, kata Paulus tidak boleh makan. Kita tetap harus kerja, tapi jangan hanya fokus untuk harta, jangan hanya fokus untuk dunia. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu bersusah payah pun kalau Tuhan tidak berkati, itu tidak akan jadi. Ya, tetapi dengan susah payah kita, dengan pekerjaan kita, dengan jerih payah kita, kita serahkan semua sama Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Itu harus diingat. Itu prinsip penting. Maka sekarang fokus kita harus berubah. Fokus kita harus Kristus. Jangan kepada yang lain.
Amin. Kenapa? Kalau gini, kalau kita pikirkan Kristus, ingat, perhatikan kalimat saya ini, kalau kita fokusnya Kristus, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, maka Tuhan pun akan fokus kembali memperhatikan kita. Tapi kalau kita fokus kepada dunia, kehidupan kita, masa depan kita fokusnya hanya ke sana, kita nggak peduli pada Kristus. Karena kita yang memikirkan masa depan kita, maka Tuhan lepas tangan. Tuhan bilang, udah kamu sudah pikirkan dirimu, pikirkan sendiri. Tapi kalau kita pikirkan Kristus, Kristus yang kembali mikirkan kita. Itu prinsip pegang baik-baik. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah terbalik. Ya, saya sayangkan, makanya saya katakan sangat saya sayangkan kalau ada orang 31 tidak ibadah, tanggal 1 juga ketiduran, ya. Kenapa? Karena terlalu menikmati tahun baru itu dengan hal-hal yang dunia. Ya, tidak masalah Bapak Ibu Saudara nikmati karena ini berkat sukacita memang, tetapi Bapak Ibu yang paling utama ialah hati harus menyembah Tuhan. Kenapa tanggal 31 itu penting? Begini, kalau bagi orang Israel tahun barunya itu September tanggal 28. Orang Israel itu ulang tahunnya kalender Yahudi dengan kalender kita berbeda. Kalau orang Yahudi tanggal 28 September itu mereka nggak boleh tidur menjelang pergantian tahun. Jadi kalau mereka pergantiannya itu jam 6 sore. Pergantiannya ya. Jadi kalau kita kan jam 12 malam, kalau mereka jam 6 sore. Itu sebelum jam 6 sore itu mereka nggak boleh tidur, mereka semua harus pegang sangkakala. Mereka harus pegang sangkakala. Kalau udah pas nanti ketok ting ting pengumuman mulai gitu, mereka harus tiup sangkakala. Pokoknya Bapak Ibu, mereka harus tiup sampai habis napas. Sampai gini. Nah begitu. Kenapa harus demikian? Ya, itu melambangkan atau menggambarkan napas milik Tuhan. Jadi dengan sangkakala mereka kembalikan napasnya kepada Tuhan. Makanya harus sampai kecekek. Sampai begitu saudara ya. Artinya napasku bukan punyaku, napasku punya Tuhan. Itulah sebabnya memang di pergantian tahun kita perlu ibadah. Ya, apalagi di awal tahun. Sedangkan siapa tadi Bang Kombat bercanda sama si Jack. Jack mandi kau. Mandi perdana kau di 2023. Video katanya. Inilah mandi perdana aku di 2023. Video kau mandi kan. Itu artinya bercanda. Artinya apa? Penting sekali sesuatu yang perdana kita lakukan di 2023. Ya, mengucap syukur, berdoa, menyembah, beribadah bersama-sama. Ya, belajar kita fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Ya, sudah ada di depan ayatnya, boleh di ayatnya kayaknya nggak bisa ini muncul, kayak saya bacakan ya. Demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudaraku, Filipi ini adalah surat yang disampaikan Paulus dan Timotius
Kalau saudara nanti boleh lihat itu di Filipi pasal 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi kitab Filipi ini disampaikan kepada jemaat yang ada di sekitar kota Filipi, kota di mana kota itu adalah kota semacam kota apa ya namanya, kota perdagangan, kota di mana di sana kalau zaman sekarang tuh kayak Singapura, Bapak Ibu. Ya, kota Filipi itu kayak Singapura. Jadi orang mau ke katakanlah mau ke Korea, nanti dari Jakarta ke Singapura dulu baru ke Korea. Nanti dari Jakarta mau ke Singapura dulu baru ke tempat lain ya. Jadi kota memang yang benar-benar orang transit di sana, orang wajib transit di sana. Dan di sana juga pada waktu itu penjara dunia. Jadi waktu Paulus pun di penjara ada di Filipi. Nah, jemaat Tuhan ada di sana waktu itu. Lalu para diaken ada di sana. Itulah sebabnya disampaikan, Paulus menyampaikan bersama Timotius pengerjanya, bersama Timotius rekan kerjanya, menyampaikan pesan kepada orang-orang di Filipi supaya orang-orang di Filipi itu fokusnya kepada Tuhan. Ya. Saudara, kenapa ini penting saya katakan? Karena kalau kita mau masuk atau mengawali tahun baru, biasanya dimanfaatkan untuk membuat rencana dan target ya. Ya enggak kira-kira? Bapak Ibu punya rencana enggak? Tadi malam sudah buat program enggak? Atau hari ini baru mulai? Buat target ya. Biasanya orang buat rencana, buat target tahunan dalam segala bidang. Yang biasa disebut resolusi ya. Jadi orang akan membuat resolusinya nanti ke depan seperti apa, aku mau buat apa, targetku apa, beberapa bulan ke depan apa, nanti di akhir 2023 ya apa yang sudah saya capai ya. Jadi itu orang lakukan di tahun baru ya. Pertanyaannya, maukah kita membuat target hidup kita, membuat resolusi hidup kita fokusnya pada Kristus sepanjang tahun ini? Kok cuma satu orang sih? Maukah saudara membuat resolusi kita berfokus pada Kristus tahun ini? Haleluya. Ya, Bapak Ibu, coba pegang ini baik-baik. Camkan baik-baik. Resolusiku tahun ini ialah fokus pada Kristus. Buat resolusi dalam hidup kita. Buat target. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai wujud berfokus Kristus? Ya, oke, boleh di next. Ya, nomor 1. Apa yang kita lakukan sebagai wujud fokus Kristus? Pertama, Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Hal yang pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku atau apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, apa yang kita lakukan sebagai wujud fokus pada Kristus? Ya, yang pertama dikatakan kalau Anda mau fokus pada Kristus, lupakan dulu apa yang sudah berlalu. Lupakan dulu apa yang sudah di belakang. Sudahlah. Jangan diingat-ingat lagi. Kalaupun ada kesalahan sintua, kesalahan ketua grup, kesalahan Pak Gembala, kesalahan tetangga kita, di teman kita, di lingkungan ITB, lupakan itu. Nggak ada yang amin, tapi berarti tandanya nggak ada yang salah. Ya, mungkin di wilayah 1 ada kesalahan Bapak Linka, ada kesalahan Ibu Grace sebagai pemimpin, lupakan. Di wilayah 2 ada kesalahan Opung Glory, lupakan. Di wilayah 3 ada kesalahan Pak Perdede, ada kesalahan Pak Siregar, lupakan. Supaya bisa fokus pada Kristus.
Karena kalau kita nggak lupakan itu ibarat apa Bapak Ibu? Ibarat ada batu diikat sama rantai, lalu rantai itu diikatkan ke leher kita, sehingga ketika kita jalan berat. Waktu kita mau mencapai tujuan, mau mencapai target tuh berat. Kenapa? Ada beban. Ada beban yang saudara bawa, nggak dilupakan. Diingat-ingat terus. Bapak kembar ini nggak cocok sama aku ini. Diingat-ingat terus. Diingat-ingat. Opung Noel itu nggak cocok sama aku. Diingat-ingat. Ingat-ingat. Supaya ke depan itu majunya, melangkahnya itu enteng. Kok nggak ada yang amin ya? Udah teriak saya kuat itu padahal. Supaya ke depannya itu melangkahnya enteng. Kan mau capai target tuh. Nah kalau ada beban bagaimana target tercapai? Ya. Jadi kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Misalnya kekecewaan. Misalnya kesedihan. Apa yang membuat saudara sedih? Karena Bapak Ibu, apalagi namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Termasuk Bapak dan Ibu Gembala, termasuk para majelis gereja, para pengerja, nggak ada yang sempurna. Hanya Kristus Yesus yang sempurna. Nah kalau Bapak Ibu ingat-ingat terus kesedihan, hal yang mengecewakan, penderitaan, itu aja yang ada dalam pikiran kita. Kesedihan itu aja yang dalam pikiran kita. Penderitaan, kekecewaan, apalagi namanya kekecewaan. Itu paling berat. Sampai dilagukan itu, kecewa, kecewa hatiku, terluka karena majelis. Jangankan diriku. Mana Pak Rahel ya? Di luar ya? Di dalam lah harusnya, nggak apa-apa lah. Amannya itu di luar itu. Suruh masuk dulu. Ya. Ternyata jago-jago nyanyi semua. Kemarin tanggal 25 seharian kita saudaraku. Sampai sudah mau maghrib sore nggak mau bubar. Jago nyanyi galau. Cuman katanya masalahnya lagu-lagu dunia kan yang pintar Pak. Kalau udah giliran lagu rohani grogi katanya. Ya itu kan dilatih. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kan tergantung pada pelatihan, jam terbangnya. Semakin banyak kita nyanyikan lagu rohani, semakin tak grogi kita. Cintia Bapak Ibu dia seimbang. Lagu rohaninya banyak. Lagu dunia pun saya bilang harus dia pelajari. Kenapa? Karena dia kan orang sudah kenal. Ya, salah satu artis Kota Tebing Tinggi kan. Kayak kemarin ada Expo Kampung Pancasila, saya langsung ditelepon, Bapak, anak Bapak harus nyanyi ya. Nah makanya harus ada lagu-lagu dunia. Nggak mungkin dia nyanyikan di situ, Yesus baik. Turun katanya kan. Nah, jadi dia harus ada ini. Tiba-tiba KKR dia di situ Bapak Ibu dilempar. Oh Kampung Pancasila ini woi katanya. Nah, dilempar. Jadi memang harus tahu lagu-lagu ini ya. Tapi dia mau nyanyi lagi dunia juga oke, mau nyanyi lagu rohani juga oke. Maka saya bilang perbanyak dia nanti pelayanan sampai bulan 5. Karena kalau jadi diterima dia nanti dia akan masuk di SMM Yogyakarta, Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Habis itu nanti 3 tahun kemudian setelah itu saya bilang masuk langsung ke ISI, Institut Seni Indonesia. Berarti kurang lebih 7 tahun dia akan tinggalkan kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku, ini tinggalkan kekecewaan itu, tinggalkan. Amin. Bisa lupakan? Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari. Bagaimana mau lari? Anda terikat rantai.
Ada beban. Satu batu namanya kekecewaan. Batu yang kedua namanya kesedihan. Batu yang ketiga namanya penderitaan. Saudara ingat-ingat, aku menderita, aku gak diperhatikan, aku gak diperdulikan, aku gak pernah. Saudara menderita, Anda mau jalan tuh gak bisa, Anda mau lari apalagi gak akan bisa. Kenapa? Ada beban yang berat. Cara berpikir, tinggalkan cara berpikir yang lama. Apalagi yang saudara pikirkan, bagaimana biar dapat uang yang banyak. Kenapa? Karena saudara berpikir mungkin dengan uang banyak aku dihargai. Betul, adanya sedikit. Kadang-kadang ketika orang bilang adat, itu artinya kepanjangannya adat, adong diiba, adong todong. Pak dokter langsung bisik-bisik, apa artinya? Adong diiba, A, adong D diiba, A, adong D, tondong. Kalau ada sama kita, ada pemilih. Orang akan bilang, Pak dokter Dedi itu keluarga akunya itu. Dari mana jalannya? Tetanggaku ada ginting. Kenapa? Karena ada uangnya. Coba dulu. Si Jaultup, karena dia miskin. Miskin, gak punya apa-apa, rumah ngontrak itu pun gubuk-gubuk, udah reot-reot. Ada gak yang bilang, itu keluarga dekatkunya itu? Ya. Memang sih, tetapi Bapak Ibu karena orang fokus hanya untuk harta, fokus hanya untuk uang, fokus hanya untuk dunia, akhirnya orang bisa melakukan kesalahan. Misalnya penipuan, pencurian. Orang akan lakukan dosa. Yang penting untuk dapat duit. Kalau fokusnya dunia. Ya. Kalau di kota kita ini mungkin selain karyawan ada kebun sawit. Akhirnya nanti tanpa sadar kita, saudaraku, ini kebun sawit kita, kebun sawit orang pun kita dudus. Karena tetangganya kan. Nah itu. Kenapa? Karena fokusnya uang. Fokusnya biar punya uang. Biar sangat dilihat orang, biar berharga dilihat orang. Bapak Ibu, berharga dilihat orang kalau nggak berharga di mata Tuhan, nggak ada artinya. Lebih baik kita nggak berharga di mata orang, tapi Tuhan bilang, I respect to you. Aku menghargaimu, aku menghormatimu. Lebih baik Tuhan yang bilang, sabaslah engkau hai hambaku. Walaupun engkau mungkin gak punya harta yang banyak, tapi engkau berkenan di hatiku. Lebih baik itu. Maka Bapak Ibu tinggalkan kekecewaan, tinggalkan kesedihan, tinggalkan penderitaan, tinggalkan cara berpikir yang lama, yaitu dosa-dosa yang mengikat kita. Tinggalkan fokus. Aku mau mikirkan Kristus, yaitu apa? Kesenangan Tuhan, kemauan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, yaitu apa? Supaya aku melayani Dia. Kok nggak ada lah yang amin? Udah lo jawab teriak-teriak nggak amin, saudara. Amin. Tuhan, ya kan? Coba kemarin itu trio Pak Sinambela, Pak Cinta Tobing, Pak Rahel, ini pecah suara. Saya bilang kalau sempat di gereja ya begini, ku mau langsung bagi 3 suara. Di YouTube-nya pun makin suka orang, bagus-bagus sekali ya. Gitu. Kira-kira kayak kami tadi malam yang nyanyi itu kan enak kan? Tanpa latihan. Langsung sadar. Ibu gembala sadar suaranya lebih rendah dari suara Cynthia, dia di suara 1. Itu tanpa latihan, saudara, baru bisik-bisik, lagu apa kita? Cynthia sadar suaranya lebih tinggi dari mamanya, dia ambil suara 3. Pak pendeta sadar suara 2 jagonya. Akan gitu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah pelayanan hidup kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi nggak akan mungkin kita bisa berfokus pada kemauan Tuhan, melayani Tuhan kalau apa? Kalau kita nggak pernah melupakan kesalahan orang, kalau kita nggak pernah melupakan penderitaan, udah lupakan. Lihat di depan ada masa depan yang penuh harapan. Tinggalkan itu.
Nanti kita lanjut lagi Amang Sinambela ya. Nyanyi-nyanyi lagi nanti kita. Kalau ada yang mau nebeng lagi boleh. Pak Kolong kayaknya suaranya bagus tuh. Nanti kita dengar dulu dia yang nyanyi. Haleluya. Nah saudara-saudaraku, tinggalkan cara berpikir yang lama. Ada istri Lot. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26 saya bacakan demikian. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, lihat baik-baik, yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam atau menjadi patung. Kenapa Bapak Ibu? Karena istri Lot ini gak mau melupakan apa yang di belakang. Dia udah tahu Sodom dan Gomora itu sedang dihancurkan. Tapi pikirannya, aduh Tuhan, begitu banyaknya hartaku kutinggalkan. Dia menoleh ke belakang. Padahal Tuhan bilang, maju terus, menatap ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi istri Lot waktu dia jalan, dia lari. Sementara Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh api dan belerang. Istri Lot malah melihat ke belakang. Jadi tiang garam. Jadi patung. Kenapa? Orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, orang yang tidak bisa melupakan luka-luka lama, itu akan seperti istri Lot. Seperti patung, akan tetap menetap. Kalaupun saudara jalan, saudara akan jalan di tempat. Pelayananmu jalan di tempat. Hidupmu jalan di tempat. Bahkan mungkin engkau jadi patung, gak akan bisa jalan. Hanya nama aja kita Kristen. Kenapa? Karena berat. Kita gak lupakan yang di belakang. Jadi patung. Nama Kristen. KTP Kristen. Tapi Kristennya Kristen tomat. Saudara tahu tomat? Tahu tomat? Sebentar tobat, sebentar kumat. Coba lihat sebelahnya, tobat. Ada Kristen tomat di sini, tanya dulu. Ya. Nah itulah saudara-saudaraku. Yang kedua, yuk mari next. Yang kedua, kita lihat Filipi 3 ayat 14. Ya, demikian dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana atau apa yang kita lakukan sebagai wujud fokus pada Kristus? Yang pertama, engkau harus lupakan yang di belakangmu. Kekecewaanmu lupakan. Bisa bilang sama-sama, lupakan. Ibarat Bapak Ibu kalau di HP, memori-memorinya itu kalau sudah ada video-video buruk, video-video tak benar tuh hapusin gitu loh. Supaya HP-nya lancar. Betul lah kira-kira? Kalau kira-kira Bapak Ibu punya HP, memorinya penuh full, video, masih bisa muter video nggak? Masih bisa saudara mengkamera, masih mau nggak? Nggak mau lagi. Maka saudara-saudara kalau mau hidupmu diberkati dengan luar biasa, hapus dulu memori-memori yang lama itu. Ya, yang berikut dikatakan mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Ya. Apa yang kita lakukan sebagai wujud fokus pada Kristus? Yang pertama, lupakan apa yang di belakang. Yang kedua, arahkan diri kepada panggilan surgawi. Berfokus pada Kristus. Jangan pernah salah fokus. Coba ingatkan diri kita. Jangan pernah salah fokus. Ya, termasuk kalau ibadah bisa salah fokus nggak saudara? Halo? Termasuk kalau ibadah bisa salah fokus nggak? Nah, contohnya apa tadi? Waktu anak-anak lari kan saudara salah fokus kan? Fokusnya jadi ke sana, tak?
Nah itu, nah ini seperti ya, untung aja itu terjadi, jadi ada ilustrasi saya. Jadi saudara jadi fokusnya ke sana, nggak ke saya lagi. Nah seperti itu, saudara jadi fokusnya nanti ke dunia, nggak ke Kristus. Maka Tuhan bilang arahkan pandangan kita itu, tujukan fokus kita itu ya seperti laser. Bapak Ibu, orang yang pernah buat praktek laser walaupun kecil, kalau titiknya itu aja, tembok pun bisa bolong. Padahal kecil. Nah fokus kita pun, kalau fokus kita hanya Kristus, berkat pun akan Tuhan curahkan. Nah kalau Bapak Ibu salah fokus, Bapak Ibu ada nggak contoh orang yang salah fokus? Petrus. Waktu Petrus berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31 saya baca demikian. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi lihat baik-baik. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan help me, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Nah pertanyaannya, mengapa Petrus bisa tenggelam? Padahal kan Tuhan bilang, waktu Petrus tanya, waktu itu kan terjadi gelombang ya. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan, sampai ada yang bilang itu hantu, yang lain bilang Tuhan. Memang antara hantu dan Tuhan, coba hantu, coba 3, 2 ya, hantu, antara hantu dan Tuhan kadang-kadang saudara bisa keliru. Hantu, gitu kan? Tuhan, hantu, Tuhan. Mereka pikir begitu. Tapi Petrus bilang, kalau engkau itu suruh aku datang. Lalu Yesus bilang, come here. Mari silakan. Lalu Petrus dengan begitu yakin. Makanya Petrus dikenal orang silabil. Jemaat jangan jadi orang yang labil. Kalau lagi senang hatinya berbunga-bunga ke gereja. Kalau lagi nggak senang hatinya, itu labil Petrus. Waktu Tuhan bilang marilah, semangat dia, langsung turun, jalan. Hebat, aku bisa jalan di atas air. Tapi kemudian di tengah perjalanan, fokusnya salah. Lalu dia ingat, tadi dibilang Tuhan. Entah bukan Tuhannya itu, entah hantunya itu. Mulai ragu. Waktu dia ragu, langsung tenggelam. Ketika engkau ragu, fokusmu salah, biasanya engkau nggak akan dapat apa-apa. Betul? Ketika saudara fokus ke anak tadi, nggak dengar lagi khotbahku kan? Kok nggak ngaku sih? Ketika saudara dengar anak tadi, lihat anak sana, pakai situ. Saya lihat kok dari sini. Nggak didengar lagi saya bicara. Karena fokusnya sudah salah. Waktu Petrus fokusnya salah, tenggelam. Bapak Ibu, jangan pernah salah fokus. Ingat aja, seperti pujian yang dinyanyikan tadi, harapanku di dalammu. Percaya saja, di dalam Yesus selalu ada harapan. Nanti mungkin cobaan datang, seperti Petrus waktu jalan, angin datang. Mungkin angin yang mengerikan, atau angin yang kan di laut kan, mungkin gitu kan, suara anginnya kan, bisa jadi tak? Isi daun, Tuhan, isi daun. Mulai ragu. Kan namanya juga di laut kan, suaranya aneh-aneh. Iya, ya Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika fokus kita salah, iman kita akan menjadi goyah. Dan iman kita akan menjadi ciut. Hati kita akan menjadi ciut. Hati Petrus goyah, imannya menjadi ciut. Akhirnya dia nggak fokus lagi pada Yesus, nggak fokus lagi pada Kristus, dan tenggelam. Bapak Ibu akan tenggelam, saudara akan gagal di tengah perjalanan. Kalau saudara mulai dengan iman,
Tapi ketika engkau berjalan, engkau ragu-ragu, engkau akan tenggelam. Tapi kalau engkau turun dari perahu dan berkata, Guru, Yesus, ini aku anakmu. Lalu saudara jalan, yakin. Apapun angin yang datang, tantangan yang datang, saudara bilang, Jesus, help me, tolong aku. Yesus, aku percaya, I believe in you. Ketika saudara bilang, aku percaya engkau, aku percaya engkau. Saya yakin engkau akan berjumpa, engkau akan menemui masa depanmu. Target tahunanmu akan tercapai. Itu sebabnya pesannya, pandanglah pada Yesus, bukan pada dunia. Coba ingatkan kiri kanannya, pandang pada Yesus, bukan pada dunia. 3, 2 ya. Fokus Bapak Ibu, mata iman kita kepada Kristus. Amin. Haleluya. 3. Next. Yang ketiga ini nggak ada di depan, berarti kita bahas. Karena yang keempat itu nanti yang keempat. Kemarin ada tambahan sedikit. Tiba-tiba setelah selesai saudara ada hikmat baru Tuhan kasih. Yang ketiga masih ayatnya yang ke-14. Berarti masih yang kedua dulu tadi ya. Tolong yang kedua dulu. Ini nanti yang terakhir. Yang ketiga, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga katakan, Bapak Ibu, Anda harus berlari. Bapak Ibu harus berlari pada tujuan. Yang berarti secara aktif. Ya, Bapak Ibu harus mulai mengaktifkan diri. Berlari pada tujuan, lari. Jangan hanya berjalan, apalagi jalan di tempat. Saudara akan capek kalau jalan di tempat. Ya, jalan di tempat. Apalagi kalau jalannya kayak jalan orang paskibrah. Saya masih bingung saudaraku. Yang sekarang, kalau dulu kan begini. Yang sekarang bagaimana sih? Oh, gini. Yang sekarang saya bingung saudara. Ya. Apalagi saya dan saudara itu berjalan, berbeban. Nah, bagaimana bisa lari? Tuhan bilang lari pada tujuan. Lihat, ya apa targetmu? Capai, doakan, lari pada tujuan. Tujuanmu, fokus pada tujuanmu. Tujuanku ialah ini, targetku ialah ini. Yang berarti secara aktif berupaya untuk hidup dalam kebenaran. Jadi berlari itu artinya kita aktif. Saya kemarin udah ngomong sama Opung Raymond, kalau bisa 2023 Mang, kaum pria bikin Natal lah. Karena sampai sekarang Opung Raymond masih ketua pria. Ya, iya teh Mang, kalau bisa kita Natalan. Kita tunjukkan dulu suara-suara emas kita itu kepada ibu-ibu ini. Kok enggak ada bapak-bapak yang amin ya? Kita tunjukkan dulu Opung, Amang. Kita tunjukkan dulu bapak-bapak pun bisa berjoget. Kan ada viral itu kan? Pakai dasi, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bisa. Tapi janji ibu-ibu, kalau kami bapak-bapak joget sumbang yang banyak. Ya Opung lo, siapkan kalian uangmu banyak. Kusumbang pun kalian bapak-bapak yang mau berani joget bilang. Iya. Coba bayangkan bapak kolong pakai dasi berjoget. Feliz Navidad. Di sampingnya ada Opung Noel. Feliz Navidad. Kan rame meriah sekali setahun toh. Kan kita nggak lakukan tiap bulan kan. Maka caranya Opung Raymond mulai sekarang umumkan. Jadi bapak-bapak itu mulai kita nabung uang Natalnya secara pribadi, diam-diam aja. Tabung. Siapa nanti yang pegang kita bicarain. Mau dibuat kebaktian pria memang repotnya karena para pria itu memang ada yang bekerja sampai malam.
Itu memang repotnya. Paling tidak Natalnya lah. Kita buat Natal kaum bapak. Jadi Amang Leo Sitorus tunjukkan bahwa dia bisa suara 5. Wah bisa. Itu Amang Leo. Yang di depan ini yang sering ku dengar suaranya hanya Pak Dokter, Pak Linka, yang lain belum. Tunjukkan minimal di Natal itu. Ibu-ibu pun langsung nanti, Natal bapak-bapak ini harus banyak sumbangan ini. Gitu kan. Haleluya. Secara aktif. Lalu yang kemudian berlari artinya setia dengan iman kepada Yesus. Jadi berlari itu aslinya aktif. Dalam melayani Tuhan aktif. Dalam semua kegiatan aktif. Dalam hal-hal yang membangkitkan iman kita aktif. Itu artinya berlari. Lalu yang berikut setia. Kenapa? Karena ada kata fokus. Fokus itu harus setia, saudara. Nggak mungkin orang yang nggak setia bisa fokus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang bilang, target kita ini. Tapi suaminya selingkuh sana sini. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Maka orang yang mau berlari dan fokus pada tujuan, dia harus setia. Setia melayani Tuhan. Setia artinya apa? Bukan setiap tikungan ada. Setia artinya begini. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap mencari Tuhan. Jadi bukan kayak tadi kan, lagi senang hatinya hadir di gereja, bukan. Setia artinya mau hujan, mau debu, mau lembut, mau apa, pokoknya mau capek, mau lelah, saya harus tetap datang dan mencari Tuhan. Maka target mau tercapai. Terakhir, yuk kita lihat yang ketiga tadi. Tapi di poin saya itu yang keempat, terakhir. Ya, boleh kembali ke PowerPoint ya. Yang keempat, mari kita lihat sama-sama kita baca 3, 2 ya. Meningkatkan pengertian. Ya, jadi pengertian kita tentang Yesus itu ditingkatkan. Artinya apa? Pengetahuan kita. Yuk kita baca dulu Filipi 3 ayat 16. 3, 2 ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, manusia pada mulanya diciptakan segambar dengan Allah. Itu jelas ya. Namun karena dosa, gambar Allah itu dalam manusia menjadi rusak. Betul ya? Jadi di Taman Eden Tuhan jadikan manusia itu segambar dengan Allah. Tapi karena jatuh dalam dosa, gambar Allah itu menjadi rusak. Manusia menjadi amburadul. Seperti itu kira-kira. Lalu Bapak Ibu, karya penebusan Kristus di kayu salib, dikatakan ketika Yesus di kayu salib, itulah yang menghidupkan roh manusia. Untuk apa? Untuk bisa kembali berhubungan dengan Allah. Sehingga manusia itu dikatakan apa? Bisa kembali segambar dengan Allah. Jadi sekarang orang yang sudah ditebus dalam Kristus, kita sudah kembali segambar dengan Tuhan. Maka orang yang di luar Kristus belum bisa disebut segambar dengan Allah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berkata, Tuhan Yesus, kuterima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlebih lagi saudara memberi dirimu dibaptis secara selam, Bapak Ibu sudah segambar dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu udah pulih. Itu sebabnya Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika firman saya sampaikan, nasihat saya sampaikan, yang pertama jangan pernah buat itu lelucon. Ya. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang buat jadi lelucon. Ya. Waktu saya contohnya bilang, udahlah, berhentilah merokok. Itu dijadikan lelucon. Bahkan ada orang, lebih bagusnya terang-terangan di depan Pak Pendeta. Gitu. Jadi dijadikan lelucon, ketawa-ketawa gitu kan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu itu dosa. Dan karena itu saudara bisa masuk neraka gitu loh.
Tapi kadang-kadang kita buat jadi lelucon. Itu loh maksud saya. Jadi apalagi saya lihat anak-anak muda, orang tua. Saya sebenarnya pingin kalinya seperti kemarin saya dengar suara Bapak Ibu, pinginnya saudara jadi singer. Tapi kan memang kita berdoa. Kalau bisa Bapak Ibu yang berdiri di depan ini janganlah orang-orang yang merokok. Kan gitu kan, doa kita kan seperti itu. Kenapa? Karena 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 juga ayat 19, ya, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kita nggak hargai tubuh kita, bagaimana kita mau melayani Tuhan? Maka anak-anak muda, seperti ada satu orang anak tadi malam, saya bilang, saya rindu kau melayani, tapi berhenti dulu merokok. Dia lihat saya, dia lirik, dia pandang bapaknya. Termasuk si Jack, ya, dia bilang, Pak, belilah Pak, ini ada nih, Tagading Pak. Mulai dari harga 7 juta sudah saya tawar Pak sampai 4 juta. Saya bilang kalau saya paksakan saya beli bisa. Yang main siapa? Saya Pak, kau masih merokok. Makanya doamu belum dijawab. Iya juga ya. Nah itu. Mungkin saya paksakan saya beli bisa. Kalau dia bilang 4 juta, taruhlah ongkirnya nanti pakai Rapi atau apa itu. Dari Sidikalang sana. Atau pakai ya Rapi lah ke Dolok Sanggul katakan, bisa dikirim mungkin bisa 4,5 juta, mungkin sudah sampai barangnya. Tapi saya bilang, siapa yang mau make? Hanya kau yang bisa bertagading. Sementara kau masih merokok, saya bilang. Makanya doamu belum dijawab. Bertobat dulu kau Jack. Lalu datang si Gembo, itu tuh, ku bertobat Jo, katanya. Nah gitu, ya. Saya percayalah Jack. Kalau engkau serahkan dirimu, saya bilang, Tuhan aku ingin melayani Tuhan. Dan engkau mau berhenti komitmen, ya pola pikir kita tuh tentang Kristus tuh ditambahin gitu. Apa istilah di sini? Meningkatkan pengertian. Jadi pengertian di dalam Tuhan itu ditingkatkan. Jangan dibuat jadi candaan. Firman Tuhan itu jangan dibuat candaan. Benar-benar ditingkatkan. Oh ternyata itu firman Tuhan. Ya apalagi maaf nih. Ada anak muda saya lihat yang sudah melayani di sini, nggak tahukah apakah itu karena di TikTok? Saya lihat dia merokok. Saya kaget, Ben. Ini anak buahmu ini merokok ini, apakah karena di TikTok? Saya bilang. Kalau bisa yang sudah merokok berhentikan dulu pelayanan. Kenapa? Karena itu akan mengkontaminasi. Itu akan membuat orang lain juga akan terkontaminasi. Ya, jadi ini perlu Bapak Ibu pendisiplinan. Makanya saya bilang Bapak-bapak sebenarnya saya rindu sekali maunya bermajuanlah semua biar luar biasa di depan ini. Tapi bisa nggak kita komit gitu? Tambah pengetahuan kita itu, ya pengertian kita tentang Tuhan tuh, ya supaya apa? Karya kita jangan rusak. Kenapa? Kita ini sempurna diciptakan Tuhan. Manusia itu rusak, tetapi karena karya penebusan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya kembali sempurna. Manusia rohnya yang sudah hidup mempunyai kerinduan. Ya lihat. Jadi ketika Yesus di kayu salib, roh manusia itu kembali dihidupkan. Nah, tanda orang yang manusia rohnya hidup, catat baik-baik. Tanda orang yang manusia rohnya ini hidup mempunyai kerinduan. Lihat. Kalau roh kita hidup, ada kerinduan di hati kita atau mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian, mengejar sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya. Jadi orang kalau rohnya ini sudah hidup, dia akan bilang begini, Tuhan, aku pasti bisa bersama Engkau. Terus ada kerinduan, ada keinginan. Dan kalau sudah ada keinginan, orang Indonesia, pepatah Indonesia bilang, di mana ada kemauan, kenapa orang nggak bisa? Karena nggak mau. Kenapa orang nggak bisa berhenti merokok? Karena nggak mau. Alasannya apa? Udah susah ini. Sama seperti ketika ada acara di Katolik. Kami bersama pastor-pastor, wah rokoknya keren. Lalu Pak Pendeta Junta bilang, mantap juga rokok pastor ini ya. Datang pastornya bilang,
Itulah Pak Pendeta, sudah nggak tertahan lagi, nggak terlupakan lagi. Cuma kan kita mau khotbahi pastor, dia lebih hebat. Kita mau khotbahin pastor, pasti bisa bersama Yesus. Pasti ada jawabannya nanti. Jadi lebih baik kita diam. Sebenarnya kalau ada kemauan bisa. Yang ngomong ini bukan nggak merokok waktu anak muda. Ini ada Pak abang saya. Bukan nggak merokok. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, aku anakmu. Engkau pilih aku. Bantu aku. Kuatkan aku. Apa yang harus kulakukan? Kasih tanda Tuhan. Saya doa. Kasih tanda apa yang bisa kukerjakan Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau kau berani, puasa kau 2 hari 2 malam. Gak makan, gak minum, gak merokok. Yes Tuhan. Kalau aku bisa gak makan, gak minum, gak merokok 2 hari 2 malam, berarti selamanya aku berhenti merokok. Yes, saya tinggal di gereja. Waktu itu di Pekanbaru. Gereja GPDI El Sadai Pekanbaru. Ya, saya tinggal di sana. Mereka dukung benar-benar. Dia kasih saya gitar. Kalau kau lapar kau nyanyi. Saya nyanyi, saya muji Tuhan malam. Ini saudaraku digoyang-goyang sama cacing. Tapi saya bilang, Tuhan tolong. Mulut saya juga mulai rokok gitu. Tapi saya bilang, Tuhan aku harus menang. Aku harus bisa. Ini ada kerinduan. Kalau ada kerinduan gak ada yang gak mungkin. Saya udah bilang, nothing impossible with God. Ya, Tuhan tolong bantu aku. Ya, 2 hari 2 malam. Selesai Bapak Gembala datang. Gimana menurung? Ya Om, beberapa jam lagi. Tenang. Tante sudah masakkan bubur. Enak. Yang penting tahan kau ya, sesuai target. Beberapa jam lagi. Siap. Benar, sudah selesai saya nyanyi. Udah pas jamnya saya nyanyi, saya doa, saya nangis, saya mengucap syukur sama Tuhan. Gak lama kemudian tante datang. Udah buka puasa kau? Didukung memang. Ya, kalau ada yang berani, gembala juga dukung. Bila perlu buka puasamu, kalau engkau mau berhenti merokok, saya belikan jus yang enak. Asal ada komitmen di hati. Kok nggak ada yang amin ya? Ya, jadi manusia yang rohnya sudah hidup, dia akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi, sehingga pengenalan akan Allah akan semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi pengenalan akan Tuhan ini maksudnya pengertian di dalam Tuhan itu ditingkatkan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu dari hari ke sehari itu harus meningkat, jangan menurun. Kalau menurun orang akan bilang begini, dulu orang yang menurun imannya, Bapak Ibu dia akan selalu ngomong, dulu Pak, udah khotbah saya. Dulu saya WL. Dulu saya singer. Dulu saya pemain musik. Lalu sekarang, ketika saudara ngomong dulu, tapi yang dulu yang kau kerjakan itu nggak nampak sekarang, itu tandanya pengenalanmu akan Tuhan menurun. Tuhan bilang, biarlah pengenalan kita dari hari ke sehari itu meningkat. Meningkat. Adapun kekhawatiran, keinginan jahat, itu pasti membuat saya dan saudara tidak bisa berlari. Ya, dan membuat kita berlambat, bahkan bisa berhenti. Sekali lagi saya katakan. Tetapi walaupun demikian saudara-saudara, jangan pernah takut akan hidup ini. Jalanilah hidup ini dengan penuh pengharapan. Ayo pemain musik, ambil tempat. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hidup berfokus Kristus. 3, 2 ya. Ada 4 hal sebagai wujud fokus pada Kristus. Pertama, lupakan dulu yang di belakang. Coba sama-sama ikuti saya, lupakan yang di belakang. Yang kedua, arahkan diri kepada panggilan Tuhan. Yang ketiga, berlari pada tujuan, fokus pada tujuan.
Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Tadi malam ada singgung sedikit. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, tingkatkan pengertian di dalam Dia. Jadi biar dari sehari ke sehari itu naik pengertian tentang Tuhan. Amin. Pengiringan kedekatan dengan Tuhan itu jangan menurun Bapak Ibu. Coba yang keempat ini penting, ingatkan dulu kiri kanannya. Jangan menurun. Jangan menurun Bapak Ibu. Kalau saudara udah pernah jadi singer, jangan jadi hilang. Bapak Ibu udah pernah jadi WL, jangan jadi menurun. Yuk naik terus, naik, tingkatkan. Bila perlu Bapak Ibu yang sudah pernah jadi singer, besok naik jadi pembina pemuda gitu kek. Ya, saya mau jadi pembina apa gitu kan? Bagaimana membuat orang bisa semangat imannya? Itu yang harus kita kerjakan. Haleluya.